Vin akan ngajuannya dulu sayang betul. Bagus ya wes kepala udah. Baik terima kasih oleh PK1. Selanjutnya kita akan membahas mengenai panik dengan banyak tugas. Menurut teman-teman apa sih penting kita untuk membahas materi pertama ini? Mungkin ada saudari Kirain tak serap. mati dulu, ini dulu mati. Kira aku mati. Kalau kira nggak tahu. Biasa memang biasa kadang-kadang mau gitu. Orang aja dari orang baru mulai itu. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan. Kita akan membahas mengenai panik dengan banyak tugas. Nah, menurut teman-teman sekalian, mengapa sih kita perlu membahas, mengapa penting kita membahas materi panik dengan banyak tugas ini? Mungkin ada yang mau berpendapat? Oke, saudari Soraya. Kita sering kayak dapat tugas itu jadinya pas pengumpulan itu kita jadi panik karena kita masih ada tugas. Saudari saya mungkin ada yang ingin menambahkan. Baik untuk saudari Tania. Ini sudah saya ingin menambahkan dari pendapat saudari Soraya. Benar yang saudari Soraya bilang, jika kita panik dengan tugas, itu kan pasti ini bakal menghambat Kita sudah dari sampai Jelas kata jelas dari yang dia dari aja tadi sudah masalah. sudah ada yang mau berapa lagi? Ada lah gue. Dia mau naik kamu di sana mau nggak bikin bilang bisa kan Apa anjir? ini kenapa penting Udah aku. Oke, mungkin ada yang lain. itu loh dia beberapa detik biar ini Baik, terima kasih saudari. aku cewek Tenangkan dulu pikiranmu. tadi udah Jangan kemana-mana, fokusin aja. bilang aja terima kasih Saraya dari penambahan Baik, terima kasih atas jawabannya saudari Soraya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan. Saudari Hamlet. Baik, saya akan melanjutkannya ke mengapa penting membahas topik ini karena banyak mahasiswa atau anak sekolah yang sering menunda tugas, misalnya kayak besok masih ada waktu, masih bisa dikerjakan, supaya dia besoknya lupa, bisa lagi untuk memikirkan besok juga masih ada waktu. Jadi fokus ke membahas ini karena bisa kita untuk menyelesaikan mengapa panik dengan banyaknya tugas. Baik, sekian itu saja. Baik, mungkin sudah cukup jelas ya apa penting kita membahas topik ini. Selanjutnya, mungkin menurut teman-teman apa sih faktor penyebab dari panik dengan banyak tugas ini? Mungkin ada yang berpendapat. Mungkin saudari Jeleri boleh berpendapat. jadi faktor penyebab siswa ataupun mahasiswa panik dengan banyaknya tugas yang pertama karena waktu pengumpulannya cepat jadi kalau misalnya dibuat dosennya pusat harus dikumpulkan di situ jelas kita panik dari mana kita nyari sumbernya belum lagi nanti kalau udah dikerjakan salah kurang ini kurang itu yang membuat kadang seorang itu panik kalau misalnya tugas itu udah banyak misalnya dalam satu minggu ini ada 8 mata kuliah
mungkin ada teman-teman yang lain ada yang mungkin saya sendiri yang ingin mendapatkan. Menurut saya ketika seseorang itu panik dengan tugas mereka tidak maksimal gitu pengerjaannya. Mungkin kalau dari jauh hari dia mengerjakan dia bisa dapat nilai A gitu, tapi karena dia panik itu deadline-nya itu udah mepet nih, jadi dia mengerjakannya seadanya gitu kan. Nah, ini hasilnya juga bisa mungkin dari permasalahan itu kita nggak mungkin yang ada solusi. Apa gitu solusi? Bagaimana solusi yang menurut teman-teman bisa kita lakukan untuk masalah ini? Mungkin ada yang ingin diceritakan kalau dari saya solusi jangan kalau bisa dicicil-cicil tugasnya, karena memang sekarang ini kan banyak kali tugas menumpuk gitu kan. Nah, sebisa mungkin kita tuh menyicilnya gitu, misalnya detailnya tuh kayak 3 hari, nah dari hari pertama dikasih tuh ya udah dikerjakan dulu setengah atau sepertiga gitu. Jadi setiap harinya tuh selalu ada tugas yang dikerjakan. Kalau saya seperti baik mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan. buat catatan tugas apa aja yang hari ini atau minggu depan. Jadi kita kayak nggak jadi nggak panik. Demikianlah demikianlah pembahasan topik saya kedua mengenai panik dengan banyaknya tugas. Saya kembali ke saya. Demikianlah pembahasan mengenai panik dengan banyaknya tugas. Saya lanjutkan kepada PK. Yo, Jangan dulu ini udah cepet. Ya sih, masih ada 1 lagi. Jam berapa ini? nanti kami mau buat UKM lagi. Yo, dapat mahasiswa. Udah apa? Apa kayak inspeksi aja? Materi dari Siapa masukan nih? tes Banyak fisik. kan? Kan nggak masuk. Inspeksinya gimana itu? Tadi Oh, olahraga. Aku pengen masukkan itu 100 enggak KM. Pengen kalau ada aku ke mama aku. kan UKM banyak. Ada alam, Aku pengen nari, padahal nggak tahu. Nari Ini sesi satu kayak batu. Nurdin apa? iya, Ini apa dia? biar dong. Aku renang nggak terlalu. Biar Najwa Ini renang. tenggelam. Jarang-jarang Aku renang. Nathanael Poli. Putra renang Itu juga. kan nggak ada. Aku renang merasa masuk meter lah. Sedangkan yang cewek pertama 155 tenggelam aku. Nah itu dihidupkan ya? Iya. Itu harus kalau kakinya kayak kode dia. Semua bisa. Bisa. Ya. Ih, bener nang kita bilang loh. Kayak SMA weh. Kan SMA ada nggak? Kayak bulan berapa renang gitu ada. SMP kan? Paradiso Kami SMP. SMP SMA. Paradiso. 6 bulan Paradiso kan? sekali. Itulah langganan Mana? memang. Paradiso. Kami di Tegal. Ceraya. Apa lo itu? Kalau kaki kayak gini sopat deh. Enggak ya? Enggak. Ayo, saya juga kembali ke laptop. Ya, udah kecelakaan gitu. Kami SMA perpisahan. Ayo kembali ke laptop. Tenang semua hati dan pikirannya. Baik, di sini saya sebagai PK kedua akan membahas topik
selanjutnya apa itu faktor, dampak, dan solusi. Di sini saya mau bertanya dulu kepada teman-teman sekalian, mengapa kita penting membahas topik ini, yaitu penyalahgunaan media sosial. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, baik, kepada saudara Michael. Kenapa kita perlu membahas dampak media sosial? Nah, kita sekarang orang media sosial ini salah menggunakan media sosial. Jadi penting bagi kita mengetahui, penting bagi kita membahas media sosial. Baik, terima kasih atas pendapat dari saudara Michael. Selanjutnya ada teman-teman yang ingin menambahkan. Baik, kepada saudari Tania, silakan. Baik, sekarang kan lagi banyaknya berita hoax ya. Kawan nengok salah. Bukan kau kayak gitu, kau diam. Udah aku dari aku. Nah, baik, terima kasih. Sekarang kan lagi marak-maraknya berita hoax ya. Nah, mungkin menurut saya kenapa ini penting untuk kita bahas penyalahgunaan media sosial. Nah, karena dari situ kita bisa tahu bahwasanya mana sih hal yang salah di media sosial itu, kayak menyebarkan berita hoax itu kan salah. Nah, jadi dari situ kita bisa belajar bagaimana kita agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial. Gitu. Baik, tadi yang disampaikan oleh saudara Michael sama saudari Tania tentang mengapa penting kita membahas topik mengenai penyalahgunaan media sosial itu, saya rasa sudah cukup jelas. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, apa sih faktor penyebab dari penyalahgunaan media sosial tersebut? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, kepada saudara Michael. Sebab dari penyalahgunaan media sosial itu dapat kurang edukasi pemahaman tentang media sosial. Jadi otomatis dengan media sosial itu sendiri kita tahu bahwa bagaimana cara menggunakan media sosial yang haruskan. Baik, terima kasih kepada saudara Michael yang sudah memberikan pendapatnya mengenai faktor penyebab dari penyalahgunaan media sosial. Ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan? Ya, silakan saudari Elizabeth. Baik, di sini saya ada membahas tentang faktor penyebabnya. Jadi saya menambahkan sedikit yang saya lihat ini di media sosial ini, banyak yang ingin viral atau melakukan secara apapun gitu. Misalnya tentang kemudian dia memasuki tentang apa namanya, video-video yang tidak harusnya dimasukkan ke media sosial. Jadi dia ingin mencari perhatian di media sosial. Ini belajar dari saya. Baik, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan? Baik, silakan kepada saudari Sukadia. Mungkin sejalan dengan yang disampaikan oleh saudara tadi, kurangnya edukasi. Menurut saya kurang edukasi mereka mengenai apa sih konsekuensi ketika mereka menyebarkan atau penyalahgunaan media sosial ini. Mungkin mereka tidak ada rasa takut atau khawatir karena mereka kurang edukasi mengenai ketika atau konsekuensi dari apa yang Baik, terima kasih atas pendapat dari saudari Sukadia. Dari pendapat itu juga teman-teman bisa saya luruskan sedikit bahwasanya faktor penyebab dari penyalahgunaan media sosial itu ada kurangnya pemahaman
kesalahan informasi, berita yang tidak benar. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara Michael yang sudah memberikan paparannya tentang dampak dari penyalahgunaan media sosial. Dampak terhadap diri sendiri bukan orang lain. Ada lagi yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, ya saya simpulkan saja bahwasanya dampak dari penyalahgunaan media sosial ini ya pertama itu dampaknya itu ke diri sendiri. Jelas ketika kalau misalnya kita tidak dibenci orang karena kita menyebar berita yang harusnya nggak bisa disebarkan. Lalu untuk orang lain juga bisa jadi kita menjadi pengadu domba gitu. Sekarang saya padahal dia juga ada nyampaikan seperti itu dari tapi di screenshot gitu mau itu loh disindir-sindir gitu sama si ini, padahal kan dia bukan sindir si itu tapi dia jadi mengadu domba dan mereka itu apapun baik selanjutnya itu. Dan yang terakhir dari semua pembahasan yang kita bahas tadi satu persatu, yang terakhir itu saya mau menanyakan kepada teman-teman, adakah solusi dari seseorang yang menyalahgunakan media sosial itu? Dan maksudnya solusinya itu apakah ada supaya kita tidak terlibat dalam kasus penyalahgunaan media sosial itu? Adakah teman-teman yang tahu apa solusinya? Dan selamat kepada saudari Siti Fadila. Solusinya untuk diri sendiri pastinya kita mengedukasi dulu nih diri kita dulu sendiri bahwasanya hal tersebut tidak baik, penyalahgunaan media sosial ini tidak baik, dan kita mempelajari juga mengenai konsekuensi yang akan kita dapatkan seandainya kita ingin melakukan hal tersebut. Ada lagi teman-teman yang ingin memberikan solusi yang tidak dari penyalahgunaan media sosial. Mungkin itu saja tadi yang disampaikan oleh saudari Siti Fadila itu sebenarnya udah dan mulai kita harus membuat pemahaman dulu tentang diri kita dan kita mencari tahu aturan-aturan terkait media sosial itu ada gitu. Nggak hanya suka-suka gitu ataupun semena-mena menyebarkan berita-berita yang harusnya disebarkan. Seperti itu saja pembahasan tentang penyalahgunaan media sosial. Selanjutnya saya serahkan kepada materi. Dan selanjutnya saya serahkan kepada PK. Mana 3 lagi? Kurang itu Orang ini tinggal 3 orang lagi kata tadi. Iya. Apa tadi? Yuk, kalian kerjain apa yuk? Topik tugas siap. Berarti kalian angkat tangan tangan kiri. Kanan. Kata ibu kan harus disesuaikan. Enggak, kamera depan yang apa? Kamera depan yang pakai. Namanya apa? Kamera depan. Oh, kalian putar balik nanti. Enggak enak ini. Lah, Kanan dulu. Emang kanan. udah nyampe mana kalian? Ini pemateri PK. PK apa tadi sekarang? Topik tugas. Bebas. Kalian udah dapet tugas. Bebas sudah siap. Bebas tugas. Hari 2 hari, kan 2 hari. Bebas. Dua. Enggak 1 hari. Dua. Kami satu hari kan. Oh, udah kemarin kan baru. Cepat besok tugas. Besok 1 hari. Besok topik tugas gue. Malam ini harus siapa malah ya? Maksudnya kita ngirim materi ya. Gue itu yang sampai halaman 22 semua. Halaman 22 kan siapa ada Itu loh yang isi video. Tadi aku. Yang isi video itu nanti dulu kita sama info 1. Aku nggak bisa. Yang ini kita belum tahu dari isinya. Jadi menurut kita siapkan materi kita untuk bahas topik tugas dulu sama siapa pertanyaan tuh tanya. Nah, itu ada dulu. Masa
ya. Udah sampai nanti kita masukkan ke bakal itu kan ikan file. Ya, turun. Sama-sama jompo kita nih. Turun. Aku kita jompo kali ya. Yuk, dah. Kayaknya mungkin aku bantu dulu. Bantu lagi saya. Si sabit net kurang san kau dikit be. Nanti dia nggak cukup. Aku udah kecamatan nih loh. Sahabat untuk selalu. Laila, yuk becoran. Yuk, balap. Betul, kau tunggu aku ya. Aku juga mau. Ayo. Siap dulu semua Apa lo puasa kau? Udah ayo. Awak macan. Dadah dia coba lawe. Kalau ya udah selera. Suaranya. Gak ada yang menape ya, kita saling menghargai ya. Ayo. Hujan lah. Baik, di sini saya akan saya PK4 akan melanjutkan topik tugas mengenai minat belajar bebas. Kan sobet ya, sobet. Sorry. Marahin dia. Sabet. Baik, Betul ya? Ya, aku lambat. udah. Baik, saya PK4. Saya akan melanjutkan mengenai topik bebas. Minat belajar menurun pasca pandemi. Jadi saya ingin bertanya kepada teman-teman, mengapa penting membahas topik bebas ini? Ada yang mau memberi tanggapan? Baik, kepada saudari Tania, silakan. Baik, terima kasih. Kenapa ini penting ya? Karena semenjak terjadinya COVID-19 kemarin itu, banyak orang individu yang minat belajarnya itu turun. Itu berawal dari adanya sekolah atau perkuliahan melalui daring. Karena tidak semua orang memiliki handphone, tidak memiliki laptop. Lalu ada juga orang yang mempunyai kedua itu tapi tidak ada jaringan. Nah, dari kejadian itu akan menimbulkan rasa di hati mereka tuh kayak jadi malas dia belajar gitu, karena dia ikut pun ke dalam Zoom itu tapi dia tidak mendapatkan materi dikarenakan jaringannya tidak stabil gitu. Jadi menurut saya itu penting karena dari situ kan kita membahas apa dampaknya. Ini kan kalau misalnya kita ada membahas dampaknya gitu kan, apa dampak dari minat belajar kita menurun dari sejak pandemi itu, kita bisa meningkatkan lagi minat belajar kita itu dari mulai sekarang. Sekian dari saya. Baik, apakah ada yang mau menambahkan? Baik. Karena tidak ada yang mau menambahkan lagi, kita akan melanjutkan ke faktor penyebabnya. Maka teman-teman ada yang memberi Ya pasti ya cowok. Aku Makanya jangan tengok muka dia, jangan tengok muka aku lucu kali makanya nggak usah tengok. Dia masih gini. Di makanya aku Awak tengok fokus muka tengok dia. sini salah. Nanti kalian yang capek. Aku yang dia aku datang di rumah dia Oh kan salah lah jauh. Ya udah aku tutup Nah, mata. bagus nanti kan padahal dikata punya kita yang potong-potong. Oke, bagus aja. baik, karena tidak ada yang mau menambahkan lagi, saya akan melanjutkan ke faktor penyebabnya. Apakah teman-teman ingin menambahkan jawaban, memberi jawaban, ingin Tanggapan, memberi tanggapan. memberi tanggapan? Tidak ada. Diam, Mer. Tangan kau diam apa kau tengok kamera. Kalian yang ketawa. Dia cuma suara tuh itu siap. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, karena tidak ada yang mau menambahkan lagi, kita akan melanjutkan ke faktor penyebabnya. Apakah teman-teman ingin memberi tanggapan mengenai minat belajar menurun pasca pandemi? Apa faktor penyebabnya? Pada saudari Hillary, silakan. Mungkin ya faktor penyebab mengapa seseorang itu minat belajarnya itu menurun pasti pasca pandemi. Ya itu tadi
pasca pandemi. Baik, apakah teman-teman ada yang menambahkan? Baik, saya akan melanjutkan ke dampaknya. Apa dampak pada minat belajar menurun pasca pandemi? Karena teman-teman ingin menanggapinya. Baik, kepada saudari Hilary. Akibat ya, Baik, selanjutnya kita akan membahas apa dampak minat belajar menurun pasca pandemi. Teman-teman ada yang mau memberi tanggapannya? Baik, kepada saudari Hilary. mungkin ya dampak itu minat belajar itu menurun di pasca pandemi itu ada gitu. Sebenarnya minat belajar menurun itu udah salah satu dampaknya di pasca pandemi itu. Cuman bisa saya tambahkan sedikit lagi, ya banyak kita itu jadi nggak udah malas gitu mencari atau menggali informasi lagi. Maksudnya untuk berdiskusi pun kurang gitu sama teman, karena kalau kita hanya berdua gitu sama handphone pasti kan kurang enak gitu, nggak ada pendapat, nggak ada debat-debat gitu. Kalau kita langsung datang ke sekolah ataupun ke kampus, kita kan bisa berdiskusi dengan teman, kita bisa sebenarnya debat itu dalam arti positif, jadi itu supaya membuka pikiran kita jadi nggak ngantuk, kita jadi bisa fokus gitu, karena ada topik yang mau kita debatkan atau kita bahas dan kita kupas secara tuntas. Tapi mungkin dampaknya itu ada juga yang positif di pasca pandemi ini ya. Anak-anak yang contoh kemarin kita itu kan mendaftar SMA itu pakai akun PPDB seperti itu kan sebenarnya kan datang sebenarnya itu kita mendaftarnya itu langsung kan. Ini karena pas zaman kita itu COVID itu datang, jadi kita melalui handphone kita jadi lebih tahu tentang teknologi, cara menggunakan aplikasi itu kayak mana gitu. Mungkin itu aja sih dapat dari saya, dampaknya ada negatif ada positif juga. Baik, kepada saudara Hilary. Setelah kita membahas faktor penyebab dan dampaknya, pasti ada solusinya. Maka teman-teman menanggapi bagaimana solusi minat belajar menurut pasca pandemi. Baik, kepada saudari Tania. Solusinya itu tanamkan di diri sendiri bahwasanya belajar itu karena pendidikan itu merupakan satu jalan menuju kesuksesan. Sekian dari saya. Ada lagi yang mau menanggapi? Solusinya ya nanti selama ini kan kita dari gitu kan, jadi mungkin lebih suka ada lebih suka yang belajarnya di rumah nah mungkin solusinya itu kayak video-video pembelajaran dan yang disukai video sedang kemudian yang disukai belajar secara dari terserah pula mau baiklah mau baca di aja udah siap kan mau pulang topi apa tugas topi tugas baru satu orang Ya, baru pergaulan bebas kami. kalau kamu ikut lagi kan sedikit kalau dalam sudah aja kita masih tinggal aku sama dia udah siap udah ini ganti udah ya nggak kamu mau nambahin nggak dari saya tadi saya belajar dia mau nambahin ini aja ada lagi mau menambahkan mengenai solusi. Baik, apakah ada yang mau menambahkan solusinya? Baik, kepada saudari Siti Fadila. Sabit kuasai kali aku ada Ya, sorry. sabit dia bukan saya nggak sih. Baik, apakah teman-teman ada yang mau menambahkan solusinya? Baik, kepada saudari Siti Fadila. Menurut saya solusi yang bisa kita
satu. Oh ya, mungkin menurut saya solusi yang dapat kita lakukan untuk menurunnya apa sih Minat belajar. minat belajar. Oh ya, udah itu lah. aja solusi agar enggak agar dapat meningkatkannya itu ya dengan ini kan tadi kan topiknya ya cuma meningkatkan aja untuk solusi itu kan supaya meningkatkan Solusinya aja langsung. Mungkin menurut saya solusinya adalah dengan cara mencari media pembelajaran yang lain. Jadi misalnya di nasional, kita mungkin bisa lihat referensi dari pembelajaran yang lain, misalnya dari video gitu kan. Jadi bisa meningkatkan gitu, meningkatkan dengan belajar kita. Terima kasih kepada saudari Nadia. Apakah teman-teman ada yang mau tambahkan lagi? Baik, karena tidak ada, saya sekian dari saya akan lanjutkan ke PK selanjutnya. sama dia bos kok kaki gue sumpah pantatku sakit Nomor itu 25.000. bisa gua anak sih tanda apa saudara apa yang bisa kakak atau bos mau perempuan dari mana depan sih Pas 3 orang Jawa. yang depan sini kan iya kira orang Batak apa nggak situ juga besar kali sama aku nggak ada apa di situ orang Batak yang pernah dapat Action. Aduh ini Oh, iya. kalau sama aku gak mungkin sebesar ini ya emang ini ya sekarang aja lebih Dulu ya, besar enggak ya kalau dulu ya. Agak lama kan? tapi kan aku aja di Apa? HMJ masa nggak ada kabar kamu ingat terakhir Iya ini dia wah aku enggak. oh iya baca doa nanti kan aku kumpul sama teknik ini mau kalau udah siap nanti pengumpulan hasil kegiatan apa ini solusi minta akan mengisi format PN Enggak itu enggak. oh ini dengan bahwa kegiatan ini berakhir oh bisa Nggak bisa aja rasanya Raya. ya kita nanti jam 2 Desember Dan lurus aja. serius sore aktif loh sore nanti dikira kami aja yang jawab Iya. PK berapa? 5 ya? Jam 6 kau, 5. jangan diam. Baik, terima kasih untuk PK 4. Di sini saya sebagai PK 5 akan membahas mengenai menunda-nunda pekerjaan tugas. Nah, menurut teman-teman nih, apakah teman-teman punya pendapat kenapa topik ini penting untuk kita bahas di BPK kali ini? BPK Mau makan babi dia anjay. Kau tengok dia baru mulai tadi. Kau akan main pakai karo lah. Bulan banyak. lagi puasa Curiga nih. Tadi Makan bebek kan terasa. aku pengen aku diam Pak, gak bisa
kayak rekomendasi gitu kan makan bebek. Nanti makan ya. Serius ah. Udah ya. Diam, diam. Mau kau udah diem ya dia. Mana sih? Baik, terima kasih untuk PK 5. Masih ya. Udah kau bayangin Itu aja. baru tengah 2 loh. Baik, terima kasih untuk PK 4. Di sini saya sebagai PK 5. Nah, topik kali ini kita akan membahas mengenai menunda-nunda pengerjaan tugas. Nah, mungkin di antara teman-teman sekalian, apakah kalian memiliki pendapat kenapa topik ini tuh penting untuk kita bahas di PKP kali ini? Baik, untuk saudari Soraya. biar tahu caranya biar nggak menunda-nunda tugas. Itu cowok. Dia ketawa loh. Aku ngadep ke sana. Biar Kamu itu dalam masalah. Enggak, dia gini. Kita. aku udah capek ya udah. Oh ya, dia ngomong makin lama makin pelan, makin lama makin stop. Nenek, oh mau. aku udah berusaha nih. Buat aja nanti nggak dengar kasihan juga kan. Kita mau Pokoknya sama ketawa ini. langsung ngadep sana. Bilangnya ya apa yang penting kuat suara kalian. Karena kita di sini harus menurut Baik, terima kasih untuk PK 4. Di sini saya sebagai PK 5. Topik kali ini kita akan membahas mengenai menunda-nunda pengerjaan tugas. Nah, mungkin teman-teman memiliki, apakah kalian memiliki pendapat mengapa topik ini itu penting untuk dibahas di PKP kali ini? Untuk saudari Soraya mungkin bisa memberikan pendapatnya. Pendapat saya dalam menunda-nunda tugas ini kita bisa lebih Aku sengaja buang muka ya, biar gak ganggu dia. Aku sengaja loh nengok sini supaya gak nengok Soraya. Nengok Michael. Aku ngadep ke sana loh. udah coba panas ini. Dia nyari dulu jawabannya di Google. Jangan ulang tanya. Kok nggak sih Soraya dulu aja lah Soraya. Udah. Oh jangan kok muka nampak loh di situ. Kita tengok aja. Iya. Ya betul lah. Baik, terima kasih untuk PK 4. Di sini saya sebagai PK 5. Nah, kali ini di PKP kali ini akan membahas mengenai menunda-nunda pekerjaan tugas. Nah, mungkin untuk teman-teman sekalian, apakah kalian memiliki pendapat kenapa pentingnya topik ini dibahas di PKP kali ini? Baik, untuk saudara Soraya, boleh memberikan pendapat? Pendapat saya dalam menunda-nunda tugas ini ya kita biar tahu caranya tidak menunda-nunda tugas lagi, kita lebih fokus mengerjakan tugas tepat waktu. Sekian dari Baik, terima kasih saudara Soraya. Mungkin ada teman-teman sekalian yang ingin menambahkannya? Baik, untuk saudari Hillary, silakan. mungkin mengapa kita penting membahas mengenai topik ini yaitu menunda tugas karena biar nanti kita tahu bahwa penundaan saat mengerjakan tugas itu tidak baik, banyak dampaknya nanti misalnya kalau dibahas mengenai dampak
faktor penyebab dari menunda-nunda pekerjaan tugas ini? Mungkin teman-teman sekalian ada yang ya? Saya, nah baik itu sudah Hillary. Faktor penyebab dari kita itu ulang-ulang menjadi baik, saya akan jawab apa faktor penyebab dari seorang itu menunda bekerja itu. Mungkin dia itu mikirnya kayak oh masih lama kok, bisa kerjakan, bisa main game dulu, bisa malas-malasan dulu, karena biasanya mereka kok mahasiswa gitu kan satu hari sendiri dan kalau bisa sikit pengerjaannya. Ini yang tadi tuh intinya tuh rasa malas itu sehingga menjadi beban pekerjaan juga. Mungkin di sisi lain coba atau dia ada kerjaan lain nggak kerja gitu, jadi nanti aja dulu difokuskan ke cari duit contoh gitu. Mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih untuk saudari Ferry. Apakah teman-teman sekalian ada yang mau menambahkan? Baik, sepertinya tidak. Nah, kan ini sudah dikasih tahu sih, sudah dikasih tahu. Ay, bapak dia. Nah, nah baik, kan sudah dibahas apa faktornya. Nah, selanjutnya apa dampak dari jika kita menunda-nunda pekerjaan tugas? Teman-teman ada yang memiliki pendapat, boleh tolong disuarakan. Baik, untuk saudari Elizabeth. Baik, pribadi sendiri kalau misalnya kita tugas itu kan bisa lama untuk tugas yang lain kan. Jadi kalau misalnya di situ deadline-nya, di situ kita kerjakan itu kan bakal begadang atau bakal capek untuk mengerjakan tugas semua. Mungkin bisa jadi dampak penyakit yang timbul atau misalnya bisa demam atau besok yang nggak bakal kuliah. Jadi itu menurut saya sendiri. Nah, berarti dampaknya itu bisa membuat diri kita itu terkena penyakit. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Nah, baik untuk saudari Siti Fadilah, menurut saya dampaknya itu negatif ya. Mungkin kita jadi nggak bisa manajemen waktu gitu. Jadi karena kita terlalu malas-malasan gitu kan. Oh, nantilah gitu. Jadi kayak kerjaan itu nggak selesai, terus kita juga nggak bisa lagi manajemen waktu ini gitu. Jadi terus ketika kita tidak bisa memanajemen waktu kita, tugas kita juga nggak maksimal gitu pekerjaannya. Baik, terima kasih untuk saudari Fadilah. Nah, dari faktor serta dampaknya, berarti ini ada solusinya nih kan teman-teman. Nah, apa sih solusi untuk agar kita tidak menunda-nunda pekerjaan tugas lagi? Mungkin teman-teman sekalian ada pendapat yang ingin dibahas gitu. Boleh dong teman-teman. Saudari Hillary. Jadi solusi kalau saya pribadi itu agar supaya tidak menunda tugas dan kalau kita semakin banyak menumpuk. Saya itu buat jadwal. Misalnya satu mata kuliah itu ada tugas 6 hari. Saya kerjakan situ baru besoknya atau 2 hari lagi saya kerjakan sisa. Jadi pokoknya saya buat schedule jadwal di mana saat saya ngerjain tugas. Bukan berarti kita full time itu ngerjain tugas, tapi bisa saja kita sore itu ngerjain tugas baru dari itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Apakah teman-teman ada yang mau menambahkannya? Baik, sepertinya tidak ada. Sekian dari topik menunda-nunda pekerjaan tugas dari saya, PK 5. Saya akan melanjutkan kepada PK selanjutnya, yaitu PK. Elizabeth, kok aku tidak nampak di situ Elizabeth? Kelas, kelas. Kelas, kelas. Ya,
Jangan ada ketawa kayak. Isinya nggak tahu lagi kita bisa lagi. Nggak bisa malah baca. sedih. Sebentar aja. Ya, satu lagi. Karena siap-siap kan dulu teng Azhar dulu yang sabar itu pada dia udah bisa. Dia udah ingat duluan. Orang semalam dia orangnya di dekat. Iya, soalnya panas sekali. HP-nya meledak ya. Iya, ini Udah LLL, udah pulang oke. teman saya terjamur, udah berapa jam dia. Enggak, itu cut aja, udah apakan dulu aja.